Aliran Sungai Ogan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi saja, tapi bisa untuk menghanyutkan kayu kayak yang mau saya lakukan sekarang. Bebiu ini dilakukan dan tidak pandang usia. Dari yang muda sampai yang tua bisa ikut bergotong royong bersama. Dan nugal ini memang biasanya dilakukan per keluarga, tapi tergantung lahannya. Kalau luas itu bisa bergotong royong sama saudara tetangga juga, Bu. Air terjun yang mau kita datangi ini namanya air terjun Pisang. Dan dia memang terkenal pemandangannya cantik banget. Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, menjadi destinasi petualangan kali ini. Menelusuri hutan menuju salah satu desa terujung yang ada di Kecamatan Ulu Ogan dan melalui medan yang sangat ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa tujuan kali ini berjarak lebih dari 60 km dari kota Batu Raja, ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kendaraan bermotor roda 2 yang telah dimodifikasi menjadi moda transportasi untuk melibas medan yang penuh tantangan. Jalur ini juga menjadi jalur bagi masyarakat berlalu lalang. Bobot motor yang mampu membawa berat hingga 200 kg membuat kendaraan ini menjadi pilihan untuk mengangkut hasil panen sejak tahun 2000-an. Tak heran, seringkali berpapasan dengan mereka yang membawa hasil kebun atau pergi ke desa lainnya. Penggunaan motor seperti ini juga cocok dengan topografi Ulu Ogan yang berupa perbukitan. Medan yang dilalui ini memang semakin sulit karena membentuk jejak motor yang semakin dalam sehingga dibuat kayu-kayu seperti ini supaya motor bisa tetap jalan. Setiap tanjakan emang motornya susah banget. Berat ya, Pak? Tiba-tiba motor mati karena jalan terlalu menanjak dan berbatu, jadi saya harus turun. Licin! Perjalanan 3 jam di atas kuda besi akhirnya sampai juga di tujuan petualangan kali ini. Suku Ogan, mayoritas masyarakat yang tinggal di Ulu Ogan, masih mempertahankan nilai budaya, adat, dan tradisi. Sederhana, bersahabat dengan alam. Aliran Sungai Ogan menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat di Ulu Ogan. Sungai Ogan berasal dari beberapa aliran kecil mata air dari bukit, nanti bersatu menjadi satu aliran besar Sungai Ogan. Pada akhirnya, bermuara di Sungai Musi Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu manfaat derasnya aliran sungai ini untuk proses jual beli kayu. Aliran Sungai Ogan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi saja, tapi bisa untuk menghanyutkan kayu kayak yang mau saya lakukan sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ulu Ogan memiliki hutan kering primer, di mana hasil utamanya yaitu kayu. Terdiri dari kayu bulat atau batangan, kayu junjung, kayu olahan dalam bentuk tiang maupun papan dengan ukuran yang bervariasi. Kayu-kayu ini akan dihanyutkan ke tempat penimbunan atau tempat pengolahan selanjutnya.
Pagi hari menjadi waktu yang tepat mengingat proses penghanyutan memakan waktu yang lama. Tergantung kondisi sungai dan sangat bergantung pada cuaca. Tapi ngangkut kayunya harus minimal 3 orang karena ini berat banget. Ini kalau di total kayunya ada 20-an lebih ya Bang? Banyak yang mau kita hajutkan. Batang yang diambil ini biasanya diambil dari kebun sendiri. Dan ini pohon duren, makanya kayunya kokoh. Kayu durian merupakan kayu unggulan karena teksturnya keras dan serat yang padat. Karena kayu-kayunya sudah cukup, waktunya kita hanyutkan dari hulu menuju hilir. Cara menghanyutkan kayu melewati sungai masih dilakukan karena lebih ekonomis. Cara satu ini benar-benar mengandalkan debit air dan kekuatan arus sungai. Jarak yang akan ditempuh untuk menghanyutkan kayu sekitar 2 km. Meski masyarakat lokal sudah terbiasa, tetap harus hati-hati agar tidak hanyut oleh derasnya sungai. Lihat di sana arusnya. Sungainya benar-benar sangat deras. Aduh, jadi cukup ekstrim ini dengan arus sungai yang deras. Ini dia salah satu kesulitannya karena berbatu, jadi kayunya pun nyangkut-nyangkut di batu. Tidak hanya berjalan mengarungi sungai, kami juga berenang saat bertemu bagian sungai yang dalam. Selain memudahkan mengantarkan kayu sampai ke tujuan, kita juga bisa sambil bermain-main seperti ini. Ayo Bang! Banyaknya orang dalam menghanyutkan kayu juga untuk menjaga agar kayu tidak hilang dan tersangkut di batuan sungai. Akhirnya sampai juga di tempatnya. Biasanya kayu-kayu ini bisa untuk membuat rumah, danau, bahkan untuk dijual. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Semuanya siap? Oke, ayo kita angkat. Wow. Tradisi gotong royong masyarakat memang masih kental. Seperti yang saya lakukan ini, mau memindahkan gubuk ke tempat yang belum ditanami tanaman. Ikut jejak saya, jejak petualang. Berada jauh dari keramaian kota, masyarakat Ulu Ogan masih kuat menjaga tradisi warisan leluhur. Bebie salah satunya. Bentuk gotong royong di sini dilakukan belasan hingga puluhan orang agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan cepat selesai. Bentuknya bisa banyak hal, membangun rumah atau dangau, bersih desa, acara hajatan, menanam dan memanen padi, hingga memindahkan bangunan. Ternyata di sini lokasinya becek, jadi tiba-tiba mendelep semua di sini. Gubuk, begitulah penyebutan masyarakat untuk bangunan kecil yang banyak berdiri di persawahan maupun perkebunan. Gubuk memiliki peranan penting seperti tempat istirahat, memantau perkembangan tanaman, serta menjaga tanaman dari serangan hama. Seringkali,
Gubuk yang sudah ada dipindahkan dan dilakukan menjelang masa tanam. Bebiu ini dilakukan dan tidak pandang usia. Dari yang muda sampai yang tua bisa ikut bergotong royong bersama. Jalur yang kami lewati membawa gubuk ini memang tidak terlalu jauh. Tapi karena jarang dilewati, jadi banyak lubang berlumpur yang cukup menyulitkan untuk berjalan. Ayo, kiri. Awas, awas, batu, batu. Batu. Wah! 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 Masuk ke banget. Akhirnya kita sampai di lokasi tujuan. Aduh. Ayo istirahat dulu, Bang. Tidak ada sistem upah dalam tradisi Bebiye, melainkan mengedepankan rasa persaudaraan dan tolong-menolong. Inilah gunanya gotong royong. Kalau dikerjakan bersama-sama, pasti lebih cepat selesai. Wah! Untung ada abangnya, jadi saya dijagain. Ya, angkat! Tradisi bebiu ini masih dipertahankan sampai sekarang karena mencerminkan masyarakat desa yang kompak dengan kerjasama dan gotong royong seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Masih di Ulu Ogan, petualangan berlanjut ke Desa Mendingin. Desa Mandingin masih menyimpan tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk makanan sehari-hari. Namanya lumai. Ini sekarang lagi mau metik-metikin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain persawahan, masyarakat Mendingin juga memanfaatkan lahannya untuk berkebun. Bermacam tanaman kebun untuk konsumsi sehari-hari pun ada di sini. Jadi lumai ini memang ditanam, terus bibitnya disebar, makanya tumbuhnya bisa ada di mana-mana. Lumai diambil daunnya untuk dijadikan lalapan maupun dimasak tumis. Daun lumai akrab disebut pucuk lumai. Sebutan pucuk untuk menggambarkan daun lumai muda. Oh, nah ini dia. Masih ada buahnya. Jadi lumai itu nggak hanya daun yang bisa dimanfaatkan, tapi buahnya juga nih. Kalau di kota-kota besar ini namanya lenca ya Bu ya? Iya. Tapi di kota besar daunnya nggak dimakan. Oh, Cuma daunnya, buahnya cuma aja. buahnya aja ya yang buat lalapan. Tanaman ini termasuk ke dalam golongan semak, dengan tinggi lebih kurang dari 1,5 meter. Tumbuh subur pada tanah yang memiliki iklim basah. Di belahan negara lain, seperti Meksiko dan Cina, lumai telah digunakan sebagai obat-obatan selama lebih dari 2000 tahun. Kandungan zat antipuritus di dalamnya bermanfaat untuk mengusir masalah gatal pada kulit. Masih hijau-hijau. Hijau pakai sambal ini. Buat pakai sambal. Iya, sambal. Sambal buah lumai. Sambal buah lumai enak Bu. Enak, kasih ikan teri. Wah, Iya. makin mantap pakai ikan Mantap, teri. Iya. Daun lumai ini mau kita masak untuk menjadi perbekalan di kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
masak lumai ini bumbu-bumbunya cukup sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, cabai. Karena daunnya itu udah enak, jadi nggak perlu repot-repot bumbu yang lain. Tapi harus dipetikin dulu nih daunnya satu-satu, karena batangnya itu nggak enak kalau ikut dimasak. Udah keras ya Bu ya? Iya. Tumis lumai menjadi menu favorit yang sering dibuat. Bahan dan bumbunya sederhana, serta proses pembuatannya yang mudah menjadi alasannya. Sangat cocok menjadi menu makan siang setelah berkebun. Jadi tidak sabar untuk segera mencicipinya. Wah, ini kita masak besar. Lah lekas senang. Cukup banyak daunnya. Udah Bu. Udah Bu, ini serius langsung bisa banyak gini? Iya. Menyusutnya daun lumai pertanda sudah matang dan siap untuk disantap. Yuk, udah matang yuk. Udah matang nih, Bu. Kita angkat yuk. Angkat dulu. Aduh panas. Aduh panas. Hati Bu. Yuk. Yuk. Bismillah. Yuk. Yuk. Ibu sini, ayo beres-beres Bu. Yuk, beres-beres yuk. Kita bantuin yang makan. Kita Nah. buka dulu. Tutup dulu Bu ini. Biar rame-rame. Nah, Yuk. yuk. kita nugal yuk. Nah, nugal ini tradisi turun-temurun dan masih ada sampai sekarang. Sekarang saya mau bantuin di sana. Ayo Bu. Jadi nugal itu proses menanam. Nah, yang ditanam itu padi-padi seperti ini, bibit-bibitnya. Tapi caranya harus dibuat lubang dulu pakai tugal. Mas, boleh pinjam? Nah, ini dia tugalnya. Nugal atau menugal merupakan tradisi bercocok tanam yang sering dilakukan di lahan miring. Cara ini dilakukan karena lahan yang akan ditanami berjarak cukup jauh dari sumber air. Umumnya dikerjakan saat memasuki musim penghujan, supaya tanah dan bibit padi yang ditanam langsung mendapat asupan air. Jadi memang melubanginya itu harus sejajar Iya. supaya nanti tumbuhnya juga bagus, Iya. sekitar 40 sampai 50 cm kali ya, Bu ya. Bibit padi yang digunakan berasal dari padi hasil panen sebelumnya. Padinya juga cukup unik yang ditanam, namanya padi ume. Jadi katanya lebih wangi dan juga lebih pulen. Wah, luar biasa. Kalau di sawah kan biasanya tanahnya harus dibajak dulu nih. Kalau di sini itu lahannya harus dibakar dulu baru bisa ditanam. Tradisi nugal masih sering dipraktikkan sebagian masyarakat, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah Nusa Tenggara. Sama halnya dengan bercocok tanam padi di sawah pada umumnya, nugal juga dilakukan berkelompok untuk menjaga budaya kearifan lokal agar tidak punah. Dan nugal ini memang biasanya dilakukan per keluarga, tapi tergantung lahannya. Kalau luas itu bisa bergotong royong sama saudara tetangga juga, Bu. Selain tanaman utama berupa padi, bisa juga menanam sayur atau buah lain dengan sistem tumpang sari. Yuk, waktunya makan. Nugalnya sudah selesai, sekarang kita mau makan enak dulu. Pemilik ladang berkewajiban makanan serta minuman bagi pekerja nugal, sebagai bentuk terima kasih karena telah dibantu. Rasa kekeluargaan sangat terasa ketika saya menyantap tumis lumai bersama dengan masyarakat. Pertama kalinya mau cobain lumai. Dari segi tekstur emang mirip banget kayak kangkung, tapi rasanya ini lebih manis, tapi ujungnya tuh ada rasa pahitnya dikit.
ya lumai ini jadi makanan primadona karena rasanya lemak Kigan. Jadi bayam kalah, kangkung kalah, dan saya ngerasa beruntung banget bisa nyobain lumai di sini. Apalagi makannya rame-rame seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk habisin, Abang. Makan terus. Sumber daya alam yang masih terjaga tentu akan memberi manfaat berlimpah bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kalau sudah sampai di Ulu Ogan nih, kurang lengkap rasanya kalau kita belum nyobain air terjunnya. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita mau cari sesuatu dulu sebagai alat untuk bersih-bersih kita nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tumbuhan yang kami cari masih banyak tumbuh liar di hutan sekitar desa. Oh, ini dia daun yang kita cari. Dipetikin aja gini. Ya, dipetik aja. Nah, ini namanya daun tikus-tikus. Jadi kenapa disebut tikus-tikus? Karena bentuknya itu menyerupai buntut tikus. Seperti ini. Cukup unik juga namanya. Dan dia khasiatnya oke banget pokoknya nanti. Daun ini dulunya sering dicari bukan untuk diolah, melainkan dimanfaatkan untuk kesegaran kulit sebelum adanya sabun mandi. Air terjun yang mau kita datangi ini namanya air terjun Pisang. Dan dia memang terkenal pemandangannya cantik banget. Daun tikus-tikus ini memang dipercaya bisa menyehatkan kulit dan juga membuat kulit menjadi halus. Jadi dia bisa menjadi pengganti sabun. Zat saponin yang terkandung di dalamnya lah yang menciptakan busa dari daun tikus-tikus. Nah, ini busanya aja sebanyak ini. Nggak kalah kan sama sabun-sabun yang dijual di luar sana. Nah, ini tradisional. Selain daun yang menjadi pengganti sabun, ada juga langkir yang menjadi pengganti sampo, serta batu nugal yang digunakan sebagai pengganti pasta gigi. Nah, jadi sisa parutan kelapa ini bisa digunakan sebagai shampoo dan dipercaya bisa menguatkan rambut dan juga menghitamkan rambut. Parutan kelapa yang terkena air mengandung tanin dan vitamin C. Inilah yang dapat membantu mengusir ketombe dari kulit kepala. Kandungan vitamin lainnya seperti vitamin B dan kalium membantu menjaga kulit kepala serta rambut agar ternutrisi dan sehat. Terakhir kita mau sikat gigi pakai batu-batu yang ditumbuk sebagai pasta untuk gigi. Batu nugal mengandung fluoride yang juga bermanfaat untuk mengontrol kerusakan gigi. 1, 2, 3. Lagi. Nih gigi langsung putih. Membersihkan badan di tengah derasnya air terjun sungguh pengalaman luar biasa bagi saya. Menikmati langsung sensasi air yang mengalir deras ke bawah dari ketinggian. Tetesan air terjun dapat memperlancar peredaran darah. Hal ini disebabkan derasnya air yang turun dapat memijat otot serta membuka penyumbatan darah.
Menjelajahi pelosok Nusantara tak lengkap rasanya kalau belum berkunjung ke Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Sekarang kita mau pergi ke makam para leluhur. Jadi makamnya mau dibersihin sama para bujang dan juga gadis ini supaya lebih bersih. Ngemadang dilakukan saat rumput di makam leluhur sudah lebat atau sudah waktunya dibersihkan. Karena rajin dibersihkan, bahkan sampai tanahnya aja subur. Membersihkan makam leluhur bertujuan memberi kenyamanan peziarah saat ziarah, yang akan melaksanakan ziarah, dan mendoakan para leluhur. Setelah bersih, para bujang gadis kembali ke pekon untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Para gadis memasak, dan para bujang mempersiapkan nanjah, atau makan bersama. Oh, ada ibu. Ibu bantu juga ya? Iya. Ngeracik bumbu. Iya. Ini kita mau bikin Sayur gori. sayur gori. Iya. Gori itu nangka. Iya. Oh. Sayur gori adalah olahan favorit di Pekon Turgak. Sayur berbahan dasar nangka muda kerap menjadi santapan di berbagai acara. Bu, kalau ini apa ya, Bu? Kalau itu namanya jakul. Jakul. Iya. Kayak kucai ya, Bu? Iya. Oh, jakul ini berarti untuk apa di masakan kita? Pengganti. Bawang merah. Oh, pengganti bawang merah. Berarti nambah cita rasa gurih dong ya? Wah. Mbak, saya mau rebus dulu ya. Oh, mau rebus di depan, Bu? Ya di itu. Oh, ya udah saya ikut ya, Bu. Ya. Nangka yang sudah direbus diolah dengan bumbu yang sudah diracik. Langsung meletek-meletek. Ternyata bener ya, bikin wangi. Nanjah atau makan bersama dilakukan lesehan di ruangan besar. Tradisi ini digelar untuk memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat status sosial. Setelah masak-masak dan juga melakukan aktivitas yang lainnya tadi, nah sekarang nih acaranya kita mau nanjak. Nanjak itu makan-makan bersama yang disusun-susun seperti ini. Dan yang khas itu ada sayur nangka dan juga ikan. Saya mau cobain semuanya. Sayur nangkanya enak ya. Teksturnya lembut, rasanya juga ada pedas-pedasnya dikit. Jadi kenapa khasnya ini ada sayur nangka? Karena memang di sekitar sini banyak perkebunan yang ditanami pohon nangka. Jadi dimanfaatkan untuk setiap tradisi yang ada di sini. Tradisi bujang dan gadis yang ada di sini bisa mengakrabkan satu sama lain karena dari tadi ngobrol-ngobrol terus. Dan yang datang gak cuma dari kampung ini, ada juga dari kampung sebelah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.